Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait desain microservice arsitektur yang minggu kemarin kita udah membahas terkait adanya microservice arsitektur yang pertama yaitu monolithic arsitektur. Gitu. Nah, sebelum kita membahas terkait monolithic arsitektur melanjutkan yang kemarin, kita akan membahas sebelumnya ada yang namanya way of learning atau bagaimana cara kita melajari course ini. Dan way of learning ini bisa kita implement juga ketika kita building software application juga. Yang pertama kita ada yang namanya problem. Jadi yang namanya aplikasi itu kita berawal dari sebuah problem juga. Yang kemudian dari problem itu kita pelajari dulu apa sih terkait problem ini harusnya metode-metode apa yang bisa diterapkan gitu. Dan istilahnya kayak research dulu lah, kita learning dulu di situ. Setelah kita udah selesai learning dan udah memiliki best practice yang mungkin bakal diimplement, kita desain dulu nih secara arsitekturnya kita mau implementasi yang seperti apa. Kemudian ketika desain udah jadi, sudah selesai dan kita yakin desain tersebut cocok dengan kita, makanya kita perlu yang step selanjutnya adalah mengadaptasi dari desain tersebut. Kemudian ketika kita udah sukses mengadaptasi kondisi itu, kita bisa mengevaluasi. Mengevaluasi ini apakah dari step-step sebelumnya yang udah kita lakukan itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Ketika evaluasi ini, maka hasilnya pasti ada beberapa problem lagi yang muncul gitu. Dan dari problem yang muncul ini akan membuat kita belajar lagi. Jadi ini adalah suatu circle, a way of learning, dan cara yang mungkin bisa membuat proses software development berjalan lebih bagus seperti itu. Nah, kita melanjutkan kita melanjutkan sharing yang kemarin terkait monolithic architecture. Kita kemarin sudah membahas tentang apa itu monolithic architecture, kemudian kita juga udah membahas terkait kapan kita harus mengimplementasi monolithic, benefitnya apa, dan yang sekarang adalah kita mau bahas terkait challenges-nya atau tantangan di monolithic architecture. Yang pertama, si monolithic ini memiliki hal yang gimana ya, ketika kita udah nge-implementasi monolithic ini dan di waktu yang lama, maka bakal menjadi kompleks dan susah untuk dipahami. Karena kenapa? Penambahan feature di suatu aplikasi itu bisa dibilang sangat cepat ya, apalagi dengan produk requirement yang cukup besar juga di beberapa company, itu mengakibatkan coding atau code base kita bakal numpuk feature yang cukup banyak. Nah, ketika coding kita udah mulai banyak, code base mulai banyak, dan feature juga mulai banyak, dan kita masih mengimplementasi monolithic architecture, nah di situ kita akan mengalami yang namanya complex overtime, yaitu size-nya semakin besar dan susah untuk di-manage, dan ketika ada perubahan sedikit itu bakal impact ke yang lain gitu. Ini akan relate ke poin yang kedua, yaitu hard to make new changes gitu. Jadi di monolithic architecture, karena memang satu repository itu digunakan bersama-sama dengan banyak feature dan end to end, maka ketika ada changes, misal changes penambahan fitur atau fitur-fitur yang lama kita mau enhance atau optimize, nah di situ kita akan melakukan perubahan, tapi kita harus benar-benar ngelihat dulu nih di mana sih lokasinya dan apa sih yang mau kita optimasi itu, karena memang di situ udah banyak atau bunch of di situ udah sangat menumpuk sekali, itu sedikit perubahan akan sangat beresiko sih, sangat beresiko terjadi kayak senggolan coding, atau mungkin ada coding yang kelihatannya ini kayaknya lama kok ini, terus akhirnya dirubah. Nah ternyata dari dampak dari perubahan coding itu mengimpact ke coding yang lain seperti itu. Kemudian barrier to new technology adoption. Jadi si monolithic architecture ini agak susah sih untuk mengadopsi new teknologi, karena memang dependensi dari si monolithic ini kan lumayan gede ya Kak. Kalau memang udah feature, dia ketika semua feature-nya dalam satu repo dan kita mau adopsi new teknologi, misal
kita simpelnya dari Node.js lah, Node.js versi 14, ternyata kita pengen update-nya ke versi 20. Nah, itu otomatis dari semua fitur yang ada, semua codingan yang ada, kita perlu make sure di semua coding itu berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya blocker di proses update-nya. Nah, itu cukup memakan waktu yang lama karena kita nggak bisa mengupdate versi dari Node.js-nya partial. Kita harus ngupdate semuanya sekaligus gitu. Beda kalau kita pakai microservice mungkin yang bisa jalan per service, itu kan kita bisa ngupdate-nya per masing-masing service sendiri gitu secara versinya. Nah, kemudian setelah kita learn tadi ada problem, ada learn. Nah, kita sekarang akan membahas terkait desain. Nah, desain di sini kita akan membahas 3 desain prinsipal terlebih dahulu yang mungkin well known ya dari segi software development. Yang pertama adalah dry atau don't repeat yourself. Si dry ini encourage developer untuk menghindari duplicating code. Jadi bagaimana caranya si software developer ini membuat function atau membuat codingan yang mana reusable gitu. Kalau kita bisa ngebuat suatu function, ngebuat suatu codingan, kita pastikan dulu apakah codingan ini bakal dipakai terus atau bakal dipakai beberapa kali. Misal masking nomor HP gitu. Misal kita ada kebutuhan untuk masking nomor HP. Nah, kalau kita mikirnya jauh ke depan, nah kita bisa membuat masking nomor HP ini dimasukin ke dalam function gitu. Kalau memang gimana ya? Istilahnya kalau memang si programmer ini butuhnya cuma di satu tempat, ini sebenarnya nggak boleh nih si programmer ini maskingnya cuma di satu function itu. Misal ada get user data gitu. Nah, si get user datanya ini ada nomor HP. Nah, si programmer ini nggak boleh ngodingnya langsung di masking di function yang sama di situ. Dia harus ngebuat function lain, function baru yang mana function itu bertujuan untuk masking string atau masking number. Nah, di situ si get user data ini nanti dia tinggal manggil si functionnya tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya adalah si masking nomor HP ini biar bisa dipakai suatu saat kalau memang di tempat lain akan membutuhkan. Nah, yang selanjutnya ada case atau keep it simple. Si keep it simple ini adalah prinsip programming yang mendorong developer untuk lebih menikmati simplicity, jadi lebih membuat codingannya lebih simple dan menghindari complexity yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi codingnya lebih mudah dibaca, lebih mudah di maintain dan lebih mudah dipahami. Nah, si keep it simple ini mendorong kita gimana caranya ketika kita ngebuat function itu dengan satu tujuan. Kalau kita paham apa itu solid principle yang single responsibility principle itu di situ kita juga dimention kalau membuat satu metode atau satu function itu benar-benar cuma punya satu tujuan saja. Kayak misal tadi masking nomor HP ya. Di situ kita nggak boleh ada di situ pengecekan apakah nomor ini termasuk ganjil atau genap, di situ nggak boleh. Karena memang function itu tujuannya untuk satu tujuan aja. Kalau masking ya masking aja. Kalau mau cari nomor ganjil genap ya nyari nomor ganjil genap aja. Jadi memang harus dipisahkan gitu. Karena gimana caranya kita ngebuat function itu semakin simple. Kemudian ada yakni atau UN gonna need it. Si yakni ini programming principle yang menolak adanya penambahan function di code base yang mana function itu tidak dipakai gitu. Misal nih kita udah ngebuat yang namanya masking tadi, ternyata masking ini nggak dipakai lagi gitu, udah nggak dipakai lagi ya mau nggak mau si function ini harus dihapus juga karena memang fungsinya nggak dipakai gitu. Jangan sampai kita numpukin banyak function yang mana function itu sebenarnya nggak ada yang pakai gitu. Itu sih, itu penjelasan gampangnya terkait yakni. Nah, setelah dari desain kita harusnya lanjut ke adaptasi. Nah, di sini kita ada adapting architecture e-commerce. Jadi kita mengambil salah satu case di e-commerce. Di sini kita bisa melihat dari kanan dulu ya, dari functional request. Jadi dari e-commerce itu mostly secara functional request ada list product,
terus list product filter by kategori, ada shopping cart, voucher diskon, checkout, dan lain sebagainya. Dan dari functional request ini kita juga bisa ngelihat dari non-functional request seperti availability-nya si produk, kemudian small number of concurrent user, itu kita bisa ngelihat dari non-functional request. Kemudian kita mau mengimplementasi juga si arsitektur dengan monolitik yang udah kita pelajari dan barusan kita udah pelajari juga terkait design pattern, yaitu dry, kiss, dan yakni. Nah, ketika kita udah mengimplementasi seperti ini, dari sini kita bisa menentukan sih, karena tadi udah kita define ya, kita mau pakai microservice. Nah, kita bisa memilih dari dua microservice, ini harusnya si monolitik ya, bukan microservice, ini harusnya monolitik 1, monolitik 2. Dari monolitik 1 dan monolitik 2, kita bisa memilih sih mana yang lebih baik. Yang pertama, di monolitik yang pertama itu built-in application, jadi cuma satu aplikasi yang mana klien sama servernya jadi satu, dan si application ini langsung connect ke satu database. Dan yang monolitik yang kedua, ini ada klien yang request ke server. Jadi otomatis si monolitik yang kedua ini memisahkan antara klien dan servernya. Jadi mungkin istilahnya kita memisahkan backend sama frontend-nya untuk klien sama servernya, dan masih connect ke satu database. Nah, setelah kita mengadapsi dan melakukan si desain arsitektur tadi, kita di sini bisa mengevaluasi apa sih benefitnya, apa sih drawbacks-nya atau kekurangannya. Di sini bisa kita lihat benefit dari implementasi si monolitik ini adalah easy to development, easy to debug and test, and easy to deploy. Yang jelas karena memang feature-nya kalau masih sedikit, dan secara maintain-nya si monolitik nggak ada lawan sih. Memang dia paling mudah untuk development, paling mudah debug and test, karena memang satu tempat, kita nggak perlu connecting satu service ke yang lain, nggak butuh gateway dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya apa sih? Karena si monolitik ini dia satu repo ya, di situ bakal banyak feature juga di situ. Nah, kekurangannya adalah highly tight coupling. Yang saya mention tadi juga terkait repository di monolitik, susahnya untuk mengupgrade versi ya karena kita tight coupling ya. Di situ semua feature yang ada di dalam monolitik architecture ini itu saling ketergantungan satu sama lain. Misal semuanya udah pakai versi Node.js yang 14 gitu. Nah, kita kalau mau ngupdate salah satu aja itu tidak bisa. Kita harus sekalian ngupdate semuanya. Jadi otomatis ketika kita misal dari 14 ke 16 pun, ya otomatis semua feature yang ada di dalam repository itu harus diupdate juga gitu. Harus di-upgrade juga secara functionality-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hard to splitting the code. Jadi karena memang di sini development-nya udah mulai banyak, produk increment. Nah, di sini akan membuat kita susah untuk memisahkan coding-coding tersebut. Misal nih, kita udah buat feature A, B, C, sampai D lah. Udah ada 4 feature. Nah, gimana caranya memecah feature ini agak lumayan risky juga ya, karena kita harus melihat dari domain bisnisnya, harus melihat dari requirement-nya, harus kita melihat dari dependensinya. Bahkan ketika kita split jadi beberapa repository, ada kemungkinan balik lagi yang tight coupling tadi, ada dependensi yang carut marut dari satu ke yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah violate separation of concern. Jadi dia kekurangannya adalah concern separation ini lebih ke gimana ya? Harusnya ketika kita membuat aplikasi kan satu domain kan kita benar-benar kita buat satu bagian ya. Jadi misal domain bisnis, order ya, semua yang terkait order itu kita harus pisahkan gitu. Nah, kalau di monolitik itu antara order, antara customer, antara produk, semua domain itu tetap jadi satu. Jadi dia violate separation of concern. Itu sih dari hasil evaluasinya. Nah, karena dari evaluasi itu kita memunculkan problem yang baru nih. Nah, dari hasil evaluasinya kita memunculkan problem, yaitu become complex over the time. Balik lagi karena
tadi ini salah satu kekurangannya monolitik ya, jadi codingnya semakin kompleks, semakin lama semakin kompleks. Dan balik lagi, semakin banyak coding di situ semakin susah untuk dipahami sih. Karena memang semua domain bisnis jadi satu di repository gitu. Dan yang selanjutnya adalah need code organization. Jadi cara pembagian codingnya, cara penataan repositorinya akan lebih susah. Solusinya gimana? Yang pertama adalah memisahkan antara UI-nya, bisnisnya, dan data layer-nya jadi satu logical layer. Jadi dipisahkan per domainnya. Kemudian yang kedua adalah kita implementasi layer architecture, dan yang terakhir adalah memahami dan mengimplementasikan solid design. Mungkin itu saja sih. Nah, ini untuk hasil evaluasinya tadi. Jadi kita tadi udah membahas way of learning-nya. Jadi kita memunculkan di sini si problemnya identify clearly. Kalau kita udah identify clearly, kita belajar apa tadi, architecture approach, design pattern, principle and best practices. Setelah kita learn, kita mulai bisa toolbox-nya, desain kayak tadi desain arsitektur yang mau kita implement seperti apa. Di situ kita tadi implement yakni KISS sama Dry. Kemudian di situ kita bisa langsung mengadaptasi sih dari tools atau dari architecture approaches tadi kita bisa implement, diadaptasi. Kemudian setelah berjalan kita bisa mengevaluasi lagi apakah ada yang salah dengan implementasinya atau apa yang bisa kita improve untuk lebih baik lagi di dalam sistemnya. Nah, dan ini bakal muter ya, setelah evaluasi kita balik lagi ke problem seperti itu. Karena memang dari hasil evaluasi pasti ada beberapa yang mungkin pros and cons-nya yang jadi problem ke depannya. Mungkin itu aja yang bakal saya sampaikan, dan apa ya sih yang akan kita bahas di next discussion, yaitu terkait end layered architecture. Mungkin itu aja. Terima kasih.